Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami akan memberikan kabar baik kepada teman-teman honorer berkaitan dengan penataan non-ASN di tahun 2024. Karena dari berita yang kami dapatkan pada saat rapat kabinet Merah Putih pada tanggal 6 November 2024, ada penjelasan yang disampaikan oleh Menpan RB saat menghadiri rapat kabinet tersebut yang membahas terkait dengan penyelesaian honorer jadi ASN P3K. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja. Berkaitan dengan penataan non-ASN tahun 2024, hal ini sudah disampaikan oleh Kemenpan RB pada saat raker dengan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Yang mana pada program 100 hari Kemenpan RB, di situ disebutkan untuk penataan non-ASN itu masuk ke dalam prioritas ketiga untuk program 100 hari Kabinet Merah Putih, khususnya di Kementerian Pan RB, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada penjelasan langsung dari Menpan RB pada saat hadiri sidang Kabinet Paripurna, yaitu Kabinet Merah Putih. Menteri Rini pastikan Kemenpan RB akselerasi program 100 hari. Nah, ini teman-teman dari dokumentasi yang kita dapatkan ataupun dimuat di dalam berita Menpan RB. Di sini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bu Rini Widiantini menghadiri sidang Kabinet Paripurna SKP yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, di Istana Negara pada Rabu 6 November yang lalu, dalam kegiatan tersebut Pak Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih berkaitan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing instansi. Nah, ditemui usai SKP, Menteri Rini menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya meminta seluruh menteri pada Kabinet Merah Putih dapat fokus menyelesaikan target-target kinerja yang diakselerasi dalam 100 hari. Dalam hal ini, Kemenpan RB memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi SDM, serta pengisian jabatan ASN di Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan efektif. Kemudian di sini ada penjelasan langsung dari Menpan RB yang menyampaikan berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh para menteri sebelumnya akan terus kami lanjutkan. Namun, kami akan melakukan penyesuaian dan akselerasi agar sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran, khususnya dalam 8 misi Astacita, ujarnya. Adapun program ataupun untuk mengakselerasi hal tersebut, Kemenpan RB telah menentukan 3 program utama serta kegiatan strategis yang akan diakselerasi dalam 100 hari kerja. Nah, di sini disampaikan berkaitan dengan penataan non-ASN, Menteri Pan RB menyampaikan untuk penataan tenaga non-ASN sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, secara teknis penataan tenaga non-ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN, terutama kebutuhan P3K, agar sesuai dengan kebutuhan instansi. Prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Di sini disampaikan langsung oleh Menpan RB yang menyampaikan adapun penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Formasi pada seleksi P3K tahun 2024 diberikan 100% untuk tenaga non-ASN melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik, ucapnya. Nah, itu teman-teman terkait dengan penjelasan yang disampaikan langsung Menpan RB setelah mengikuti rapat Kabinet Merah Putih atau Kabinet Paripurna pada tanggal 6 November 2024. Dan tentunya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi terkait dengan program kerja 100 harinya. Terlebih khusus untuk Menpan RB, penataan non-ASN masuk dalam program prioritas 100 hari Kemenpan RB. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung mendengarkan pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih, para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan para kepala badan yang hadir. Sore hari ini saya selenggarakan sidang Kabinet Paripurna berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara. Antara lain menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Juga ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai Perdana Menteri Inggris. Dan juga ada kemungkinan saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7. Kita diundang juga, karena ini berarti sesuatu kehormatan ya. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7. Jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita. Karena itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama Saudara Wakil Presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi ya, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon ya kan. Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar ya kan. Jadi tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan ya. Saya membuka pintu.